Kidusin. Ingat Kidusin. Ya, oke, keren. Baik. Ketik lagi. G-E-T-T-I-N-G G G G T enggak G-I G-E G-E-T-T Gimana? G-E T-T-I-N-G Getting I-N-G. spasi Spasi. ya spasi it Spasi it on spasi ini sambung semua ya Bung Ade. B-R-I-N-K B-R-I-N-K I-N I-N ya F-I F-I-E F-I-E L-D L-D .com gitu pemirsa ya gitu screenshot ya mana dia belum diantar udah oke get it on print it ya oke pemirsa yang atas tuh ya get it on boleh diklik Bung Ade. Oke siap. Oke print itu serem ya mantap nih mantap banget lihat itu nah asik Waduh. Ya. Waduh. Ini di gereja. Ini di gereja, bukan di masjid, bukan di museum, bukan di gereja. Cintaku hilang. Gambar. Cinta itu indah, Andre. Cinta, Andre. Cinta. I love you. Oke. Bung Ade, supaya kita berdua tidak dibilang menghujat, paragraf pertama diblok, lalu baca. Itu dong. Jadi, bagaimana mau marah-marah Yesus gak nikah? Datang, bro. Sorry. Oh, aduh, oke. Sorry, oke. Paragraf pertama kita blok. Tahan napas, Andre. Tahan napas. Yesus kan juga manusia. Di gereja Santo Exuma di Bocklehampton, sebuah jendela kaca putri telah memberikan pencerahan baru mengenai perdebatan kuno seputar sifat hubungan Yesus Kristus dengan Maria Magdalena. Gambar yang diambil di jendela menggambarkan pasangan dalam pose intim dengan latar belakang pedesaan yang indah seolah-olah akan berpelukan. Aduh, indahnya cinta. Aduh, mau peluk apa sih? Aduh, cintaku hempas di rerumputan. Jangan diputus. Hajar terus Bung Ade, sambung. Siap. Oke. Sudah di screenshot pemirsa ya. Kalau nanti belum sempat screenshot, ulang lagi mundur dikit ya. Langsung. U-N-C-O-N U-N-C-O-N D-I-T-I Onal Unconditional O-N-A-L spasi love tanda sambung love tapi jangan pakai spasi love mana love love cinta love tanda sambung Mary M-A-R-Y Mary spasi and A-N-D hajar terus Jesus spasi Jesus spasi on spasi C-A-N-V-A-S V-A-S
spasi Pinterest. Pin tulis Pinterest. ST. Enter. Ayo. Ada udang di balik batu. Oke, geser ke bawah dulu, Bung. Jangan sampai kita dibilang menghujat atau fitnah. Geser ke bawah. Geser, Iya. kita cari Pinterest-nya. Kita cari dong. Tuh, yang atas pemirsa di screenshot ya. Klik, Ya. Bung Ade. Ya, Pak, ini bahaya nih. Ini, Tuh. ada tinta dalam selimut. Katanya menghujat itu ada Yesus making love. Oh, sayangku, di manakah dirimu? Kan ada lagunya, Yesus juga manusia, butuh cinta. Aduh, ini gara-gara Andre lo, marahin Andre lo. Kita kan bertanggung jawab ini, ya kan? Nah, karena Andre tunggal ini kita buka. Nah, bantah ini gitu loh. Jadi jangan ini gitu loh. Ini apa ini? Ini gambar ini. Ntar dulu, ini penonton di sini sudah 17 tahun ke atas belum? Kalau belum, ya tolong di skip ya untuk untuk durasi yang ini tolong di skip, ini berbahaya nih. Oke, lanjut terus. Lanjut. Ya, TRANS. CR, maaf. CRI. Kan maaf. CRI Pion. Pion ya. Spasi Oke. off. Spasi ancien pakai T. Ancien. Oke. Pakai T ya. Spasi manuskrip pakai C. Manuskrip tulisannya. Manuskrip pakai T, Bung, tambahin T belakang manuskrip. Kurang T. Spasi. Enggak benar PT. PT manuskrip T. Oke, spasi. Ini agak sulit. UNEAR. UNEAR THED. Iya, spasi at spasi spasi British Library. Oh, saja. British Library. Enter aja, ntar dibenerin. Ya. Ya, ini data. Ntar. Mana dia? Benerin tuh, yang benerin dulu, Bung. Oke. Siap. Pemirsa di screenshot yang atas ya. Transcription of ancient manuscript suggests Jesus. Itu dari ancient origins, bukan dari orang Islam. Dari ancient origin. Sekali lagi ancient origin, Bung, ada di screen, di klik. Pemirsa ikutin ya. Kalau nggak sempat screenshot, mundur. Di screenshot dulu baru ikutin ya. Jadi buktiin, pemirsa muslimin wal muslimat, buktikan, harus buktikan. Harus. Geser ke bawah. Oke. Ya. Geser ke bawah. Geser ke bawah lagi. Geser. Ini. Oke. Ini gambarnya. Ini gambarnya ya. Siap. Itu later ini. dulu, diklik later biar dia later klik. Oke. Nah, itu. Ya. Ya. Oke, lihat dulu gambarnya, pemirsa, lihat dulu baik-baik. Nanti di screenshot itu ada Jesus, ada 2 anak kecil, lalu ada 2 perempuan. Jangan fitnah, jangan hujat, nggak boleh. Kita cari keterangannya. Ini gambar apa? Geser ke bawah, Bung Ade. Paragraf pertama, silakan. Oke. Nah, ya, tidak boleh fitnah. Kita harus sesuai dengan data. Nah, gitu ya kan?
Jadi ini gambar apa? Ya kan? Biar semua saudara-saudara paham. Gitulah. Nah, sebentar. Iya, sabar ya. Oh, itu. Gimana sih? Loh. Sebentar, sabar. Nah, ini baru. Oh. Oke. Sebuah manuskrip kuno yang digali di perpustakaan Inggris dan berumur hampir 1.500 tahun mengatakan bahwa Yesus menikahi Maria Magdalena dan memiliki 2 anak dengan nama dan keturunan mereka. Dilaporkan diberikan secara rinci dalam teks tersebut. Gereja Inggris telah menolak klaim tersebut dengan mengatakan bahwa hal tersebut lebih mirip dengan Code da Vinci fiksi daripada catatan sejarah. Iya, ditolak oleh gereja karena itu dibilang itu Da Vinci Code. Bukan, itu dari manuskrip 1.500 tahun yang lalu. Bukan Da Vinci Code. Ini dari manuskrip 1.500 tahun yang lalu yang dibikin gambarnya oleh gereja sendiri. Sekali lagi, manuskrip 1.500 tahun yang lalu dibikin gambarnya oleh gereja sendiri. Tapi karena takut atau gimana, maka dibilang ditolak. Ini Da Vinci Code. Bukan, Da Vinci Code itu film baru. Manuskripnya sudah ada 1.500 tahun yang lalu. Jadinya gambarnya apa? Ya gini. Yesus, Maria Magdalena, anaknya 2. Ini dari manuskrip digambar. Yang gambar siapa? Orang gereja. Yang menolak siapa? Orang gereja. Jadi dia yang jadi orang gereja tuh menemukan manuskrip 1.500 tahun yang lalu, umurnya tua banget itu. Lalu orang gereja bikin gambar. Tapi karena lihat loh, kok jadinya kayak gini. Ditolak. Gitu. Padahal gambarnya ada. Tuh anak kedua lagi repot dia. Jagain anak tuh, takut ada yang lari-lari, jatuh kali. Gitu, ya. Nah, taunya kita dari mana? Dari biblical ethic. Dari biblical ethic. Ya. Tulisnya gini Bung Ade. Ya, siap. BIBLICAL. Biblical. Ini udah di screenshot ya pemirsa. Biblical. Kita taunya dari mana? Biblical. Jangan di spasi. ethic.org. ethic. Iya, .org. Spasi was spasi Jesus. Oke. Spasi A. Spasi poligamis. Tanda tanya. POLY. Oke. Poligamis. Gamis. Tanda tanya. Enter. Pemirsa, ini yang bilang bahwa ini bukan berdasarkan film Da Vinci Code, bukan. Nah, lihat tuh, pemirsa. Biblical ethic, bukan orang Islam. Biblical ethic. Etika Alkitabiah. Biblical ethic. Etika Alkitabiah. Udah ya? Klik, Bung Ade. Nah, gitu. Siap. Dong. Hitung yuk. Hitung ya. Itu lihat. Fotonya nggak usah dibuka ya. Ini ntar dulu ini. Saya kaget dengan foto ini kakak, masalahnya ini. Perempuan bercadar ini apa orang ini, jangan begitulah kan, orang Arab lagi aja di poligami kan, enggak. Oke ya, pemirsa dan
Pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah, bersama dengan Bung Ade kita hitung yuk sama-sama paragraf ke-7 yuk. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apostol. 7 itu, iya betul, apostol, betul. Silakan. Tanggung, Bung Ade tanggung. Bawahnya juga deh sekalian, biar nggak siap. 2 kali kerja. Pemirsa, yuk kita lihat apa yuk yang disampaikan Sukron. Oh, ya. Ya. Wah, ini enak ini. Rasul Orson. Pakai silakan bukan. Oke. Rasul Orson Pratt setuju dengan klaim rekan rasulnya Orson Heath bahwa Yesus tidak hanya menikah, tapi juga seorang poligami. Dia menyatakan dalam The Seer, jika semua perbuatan Yesus tertulis, kita pasti akan mengetahui bahwa wanita-wanita tercinta ini, dalam kurung artinya, Maria, Marta, saudara perempuannya, dan Maria Magdalena adalah istri-istrinya. Kami juga telah membuktikan dengan sangat jelas bahwa sang putra mengikuti teladan bapaknya yang menjadi mempelai pria agung yang akan dinikahi oleh putri raja dan banyak istri terhormat, dalam kurung sang peramal, halaman 152. Demikian pula pada saat yang sama ketika Pratt dan Young membuat pernyataan, mereka Rasul Jedediah Grant berspekulasi. Alasan utama mengapa orang non-Yahudi dan para filosof dari alirannya menganiaya Yesus Kristus adalah karena dia mempunyai begitu banyak istri. Ada Elizabeth, ada Maria, dan sejumlah orang lainnya yang mengikuti dia. Alasan utama meledaknya sentimen publik yang mengutuk Kristus dalam murid-muridnya yang menyebabkan penyalibannya ternyata didasarkan pada poligami. Menurut kesaksian dari para filosof yang bangkit pada zaman itu, jurnal. Oh, ternyata. Gitu Dre, kita lagi bahas ini. Kita tidak menghakimi Yesus, tidak langsung menunjuk Yesus gitu. Enggak Dre, enggak, beneran enggak. Kita lagi ngebahas ini, datanya ada. Ya, itu Dre, kita lagi ngebahas. Pemirsa udah di screenshot, Yevamot, Bung Ade. Yevamot. Mati lu. Yevamot. Ternyata kan YEVA Yevamot, ya udah terusin. Yevamot spasi 44A tanda bagi 5. 44A. Gitu Dre, kita lagi ngomongin ini, bukan langsung menjudge Yesus gitu, enggak. Kita lagi ngebahas ini. Ya, enter. Nah, pemirsa itu ya, Yevamot 44A. Nggak apa-apa, itu yang atas saja, biar nggak susah. Ya, klik Bung Ade. Gitu, pemirsa, jadi ada datanya. Kita nggak pernah ngomongin Yesus, nggak pernah. Gitu. Ya. Nah, ayo lo Dre. Ayo lo. Ya. Gitu. Cari angka 5 Bung Ade. Gitu. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah ini the Gemara qualifies the Mishnah. Iya. Oke tuh kan. Silakan Bung Ade, pemirsa ikutin. Yesus poligami. Memang kalau Yesus poligami, kenapa memangnya kok kalian marah? Aneh juga sih. Oke. Gemara memenuhi syarat kasus Mishnah.
Tidak perlu diajarkan bahwa dia mempunyai izin untuk melakukan perkawinan levirat dengan seluruh Yevamotnya, jika memungkinkan baginya untuk menafkahi keempat wanita tersebut. Gemara bertanya, jika demikian, maka hal yang sama juga berlaku. Meskipun ada lebih banyak perempuan, kenapa Mishnah khusus membahas kasus keempat wanita? Gemara menjelaskan, Mishnah mengajarkan kita nasihat yang baik dalam kasus wanita yang berjumlah 4 orang. Ya, jika dia mampu menafkahi mereka, maka diperbolehkan mengawini mereka semua. Tetapi jika lebih dari itu, tidak boleh, agar ia dapat memenuhi hak suami istri. Setiap wanita minimal 1 kali dalam setiap bulan. Seorang ulama Taurat diharapkan memberikan hubungan suami istri seminggu sekali jika dia mengawini tidak lebih dari 4 wanita. Maka itu akan menjamin bahwa masing-masing istrinya akan menerima hak suami istrinya setidaknya sebulan sekali. Ranjang ini. Kan begitu. Punya 4 bini, setiap bini minimal 1 bulan sekali, itu ditiduri. Itu ditiduri. Itu. Terus salahnya di mana gitu loh? Kakak, masa punya Yesus kan harus. Masa Yesus punya bini baru ditaruh dirinya begitu kan? Tidak mungkin. Ampa bini coy. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa syukurullah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Selamat bertemu kembali para netizen yang kami hormati bersama channel kesayangan kita, yaitu channel Ilmu Kita. Kali ini kita akan membuat satu video, yang mana video ini kita ambil dari Jim Media Channel yang dipimpin oleh saudara Aristo. Ya, di sini kita dengan judul tata cara atau tutorial belajar memahami atau membahas kitab Bible. Ya, judulnya adalah masalah keluarga atau rumah tangga Yesus. Saudara-saudara sekalian, tadi di video di depan tadi sudah sama-sama kita saksikan. Ya, kami harapkan dengan video ini tidak lagi menjadi tertutup dengan informasi media tentang keberadaan Yesus. Ya, memang kita akui hari ini, ya, tentang keberadaan perkawinan Yesus ini memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, terutama masyarakat Kristen dan juga masyarakat Islam. Sebagian masyarakat kawan-kawan di Kristen mengatakan bahwa Yesus itu tidak kawin atau dia sebagai laki-laki tunggal, one man show. Tapi sebagian lagi juga mengatakan tidak demikian. Maka ini tidak ada masalah sebenarnya, silahkan aja ya. Ini sebuah pendapat yang bebas di tengah kita berbangsa dan bernegara, karena ini sebuah ilmu pengetahuan, ya. Ini ilmu pengetahuan yang nggak bisa kita tutupi juga. Soal mana yang pro, mana yang kontra, itu juga nggak ada bisa kita batasi. Cuman kita tidak boleh berada di satu ruang lingkup tertentu saja. Oh, kata mereka ini seperti ini, itu ikuti, nggak bisa juga. Ini adalah sebuah keilmuan yang menjadi sebuah bahasan. Ya, tidak ada yang mengklaim
Oh kami yang benar, belum tentu. Oh yang sana yang benar, itu belum tentu. Masing-masing pihak akan bisa memberikan argumentasi dan membuktikan argumentasi. Ini baru yang namanya ilmu pengetahuan. Bagi kawan-kawan yang mengatakan Yesus tidak kawin, ya sebaiknya mengajukanlah data-data atau argumen-argumentasi yang memang mendukung tentang cerita itu. Karena di dalam Bible sendiri kita tidak pernah menemukan bahwa klaim Yesus itu tidak kawin, ya saudara-saudara, ya itu tidak ada sama sekali, saudara. Sebaliknya seperti ini, makanya kita di sini membuka satu metodologi yang mana hari ini dunia itu sudah terbuka luas, ya sudah terbuka bebas. Semua orang punya data, semua punya informasi, dan semua informasi itu sekarang terkumpul di dalam satu kelompok atau yang dinamakan satu informasi terbuka atau yang dikatakan dengan digital informasi. Nah, kita mengikuti sebuah diskusi antara Aristo dan Ustadz Kainama, yang mana kita ketahui kedua-duanya ini adalah seorang mu'alaf, ya, orang-orang mu'alaf yang memang sudah lama mengenal sepak terjang dan mengetahui tentang dunia kekristenan. Sehingga saya rasa dia mempunyai, kayak Ustadz Kainama, dia memiliki sebuah keistimewaan. Bagaimana dia tahu caranya membuka link-link yang ada di website kekristenan, sehingga dia mendapat banyak informasi. Nah, kalaupun selama ini ada di dalam video kita lihat ada keluar nama-nama Andre Tunggal, mungkin ini masalah pro dan kontra. Tapi kita tidak bahas masalah pro dan kontra ini. Kita hanya mau menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ustadz Kainama ini, dia memang berdasarkan data. Dia tunjukkan data. Tetapi kalau kita lihat sebaliknya, kawan-kawan dari seberang, mereka itu tidak menggunakan data, bahkan menyerang pribadi Ustadz Kainama. Ini yang kadang-kadang masyarakat tidak fair melihatnya. Ya, kalau jelasnya ya bagi umat Islam itu bukan soal S2, S1, S3, ya, tapi ini soal ilmu aja. Kainama itu punya ilmu tentang yang dia pegang. Nah, kalau ada seseorang yang S3 mengaku S3 dan punya ilmu, ya itu urusan dia, silakan aja, nggak ada masalah. Ya, itu persoalan. Ya, jadi di sini sudah kita sama-sama dengar tadi bahwa di dalam situs-situs di kekristenan itu sendiri sudah membuka ruang yang seluas-luasnya bahwa Yesus Kristus dan Maria Magdalena itu adalah pasangan rumah tangga yang memiliki anak 2 orang. Memang kalau Yesus punya istri, memang ada apa rupanya, kan gak ada masalah. Dia kan manusia. Masaan kita mau batasi? Oh ini dia Tuhan, jadi gak boleh. Oh gak bisa dong. Ya, fakta yang mengatakan bahwa Yesus itu kita katakan tercatat di dalam agama Kristen itu berusia sampai 33 tahun. Ya, nah di usia sampai sedemikian dia itu, ya dia memang punya catatan sejarah, ya catatan sejarah sebagai ya manusia. Ya wajar ketika dia berumah tangga, punya anak, ya. Cuman problem yang saya rasa yang tidak bisa diterima oleh kalangan-kalangan pendeta, saya rasa ya, ketika dikatakan dia kawin, ini makin ribet soalnya. Ya kalau apalagi dia punya anak 2, tentu ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Ini sampai hari ini bisa jadi Yesus itu punya keturunan, atau maksudnya punya garis keturunan, ya itu bisa jadi. Cuman persoalannya inilah yang diputus. Saya rasa kalau ini benar adanya, ini kan nggak etis juga. Kita sudah menghancurkan silsilah orang, silsilah manusia. Ya, ini persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh dunia kekristenan. Ya, kita nggak masuk ke situlah. Kita hanya membahas bagaimana cara membuka data-data di website di dunia kekristenan tentang kisah-kisah Yesus. Tadi sudah sama-sama kita dengar saudara-saudara ya, bahwa Yesus itu ada menjalin hubungan asmara
dengan salah seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena, dan mereka menikah dan memiliki 2 orang anak. Ya, bisa jadi data ini masih sementara, nanti akan berkelanjutan lagi, bertambah anaknya atau bagaimana, karena ini mungkin diperkirakan usianya masih sekitar 27 sampai 30-an ya, masih agak muda ini orangnya. Karena kalau sesuai tradisi Yahudi tadi yang dibilang oleh Ustadz Kenama, seorang Yahudi itu wajib berumah tangga usia 20 tahun, maka ke usia 30 tahun dia sudah makan waktu 10 tahun. Bisa saja dia usianya punya anak 2 atau 3 atau berapa ya. Dan yang bahkan lebih yang menjadi bahan perbincangan dan bahan diskusi kita untuk selanjutnya tentang kelanjutan pernikahan Yesus yang dibilang menganut sistem poligami. Nah, ini yang menjadi menarik ya. Ini menjadi menarik bagi kita untuk kita bahas dan kita diskusikan, sehingga kita menjadi cerdas ya, menjadi manusia cerdas, secerdas-cerdasnya, dan tidak bisa dibodoh-bodohi. Soal ada yang mau mengatakan Yesus itu Tuhan, itu urusan dia lah, itu nggak ada masalah bagi kita. Soal ada yang mengatakan manusia yang mau menyembah Yesus, itu urusan dia lah. Ya, kita nggak ngurus-ngurus ke sana. Yang penting kita hari ini adalah bicara fakta dan sejarah, yang mana sekarang kadang umat Kristen sering mengatakan agama kami agama sejarah. Ya, inilah sejarah. Inilah sebuah sejarah yang tidak bisa kita pungkiri. Demikianlah dulu saudara-saudara video kita ini. Mungkin akan kita lanjutkan pada video-video selanjutnya, karena ini cukup menarik. Mungkin ada nanti bantahan atau sanggahan, kita akan diskusikan, dan semakin hidup diskusi ini. Namun pelajarilah tata cara membuka website yang berkaitan tentang kisah-kisah Yesus Kristus. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment demi kemajuan video kita ini dan terus kreatif kita. Sekian dan terima kasih.